Are you Muslim? Yes sir, I'm Muslim. Wah itu rasanya. Saya nggak bisa. Itu bagi saya itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak melulu tentang uang. Di sana saya punya saudara gitu di sana. Dan itu membuat waktu-waktu kita di sana akhirnya alhamdulillah saya ketemu saudara-saudara muslim di sana. Disambut layaknya seperti seorang yang spesial. Mereka senang melihat orang foreigner muslim itu senang. Sholat Jumat gitu ya, zona merah. Di saat tim saya itu ngomong, kok beraninya kamu Hegi ke sana? Loh kenapa? Saya di sana itu saya kayak punya keluarga baru di sana. Oh iya, asik ya gitu. Jadi saya sholat Jumat itu kira-kira kalau dari pabrik itu sekitar 40-an menit. Dan itu benar-benar zona merah. Gak nyaman memang ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hegi Harjoyo. Saya tinggal di Malang. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan hari ini untuk mengelola beberapa bisnis. Salah satu bisnis yang sudah cukup lama kita geluti, sekitar 4 tahunan. Ada bisnis bakery, coffee shop, dan kita lagi merintis 3 bisnis ya. Ada Harjoyo Corporate Center yang dalam bidang ini kita diamanai oleh Allah untuk membantu partner kami bagaimana mereka bisa bertumbuh lebih baik ya. Terus kemudian ada juga tour and travel, ini goalnya ada 2 sebenarnya, menyalurkan hobi dan mencari kendaraan bisnis, bagaimana bisnis ini bisa berkembang lebih cepat. Syukur-syukur Allah juga memberikan takdir tim ini juga bisa lebih maju dengan cepat juga. Jadi Harjoyo Group berawal dari ketika saya itu sudah memutuskan untuk hijrah gitu ya, dari profesional yang kita sudah 17 tahun. Saya merintis pertama Harjoyo Group itu dengan toko roti ini. Toko roti itu kami geluti, ya benar-benar ketika saya keluar dari perusahaan, dan ini perusahaan cukup besar, saya harus nol lagi gitu ya, tanpa ada kegiatan apapun. Istri yang biasanya itu merawat anak akhirnya ikut produksi. Jadi jam 5 kita bangun pagi, istri harus mulai ngaduk roti, terus kemudian juga disambi untuk menyiapkan anak-anak sekolah, saya mengelola orderan di rumah ini. Jadi kegiatan sehari-hari kita waktu itu kita isi dengan ya berkeringat, dengan benar-benar mulai dari nol ya. Jadi mulai tanpa ada penghasilan sama sekali waktu itu. Jadi kita mulai dari roti, alhamdulillah kita sudah punya beberapa outlet gitu ya. Outlet kami ada di Ciliwung, kita juga sempat buka di Surabaya juga, kira-kira 2 tahun yang lalu. Akhirnya kita putuskan untuk merubah bisnis modelnya dan kita fokus di Malang. Terus kemudian kita belajar bikin coffee shop juga waktu itu. Ada di Malang juga, alhamdulillah sampai hari ini juga salah satu bisnis yang menurut kami profitable. Terus kemudian nggak tahu bagaimana ceritanya itu kan sering kita ketemu dengan beberapa pengusaha tuh. Sering sharing-sharing dengan pengalaman yang sudah pernah ada ketika saya bekerja di beberapa perusahaan, terus kemudian sharing tentang manajemen SDM, sharing tentang manajemen operasional. Akhirnya ada klien pertama saya itu menghubungi saya, Pak Hegi bisa nggak saya itu dibantu sebagai konsultan? Nah saya juga nggak tahu, singkat ceritanya akhirnya konsultannya itu seperti apa, kita ya lebih ke organik ya, penjajakan organik, terus kemudian beliau alhamdulillah puas dengan layanan, kemudian merekomendasikan ke klien saya berikutnya, kedua, ketiga, akhirnya terbentuklah ini namanya Harjoyo Corporate Center. Jadi lini bisnis ini adalah lebih kepada bagaimana membantu para pengusaha mengelola usahanya dengan ilmu korporasi sehingga nanti perusahaan ini atau bisnis ini bisa berkembang dengan lebih terstruktur dan sistematis. Jadi Harjoyo Group ada beberapa lini bisnis. Harjoyo Corporate Center ini untuk di consulting, manajemen SDM, manajemen operation, ada di bakery, ada coffee shop, tour and travel, dan ada taksa. Taksa itu lebih ke parfum dan fragrance. Saya juga nggak menamai ini Harjoyo Group. Tim saya yang tiba-tiba nyeletuk, mudah-mudahan ini jadi Harjoyo Group, jadi holding gitu ya. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk banyak orang. Ya.
Jadi ada produk kok ini enak. Terus kemudian saya waktu itu jadi customernya beliau ini. Terus kemudian karena satu dan lain hal, beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis bakery ini. Saya beli resepnya. Terus kemudian bagaimana nanti istri saya itu yang produksi itu akhirnya di training sampai akhirnya bisa. Sama persis seperti ketika kita menikmati sebagai pelanggan, jadilah bisnis ini. Jadi nggak punya perspektif bagaimana mengelola bisnis ini dari sisi market itu bagaimana, apakah ukuran pasarnya besar, nggak punya. Ya benar-benar dari produk kita jual gitu aja. Terus organik, bagaimana bertumbuhnya ya belajar. Kalau teman-teman yang sudah biasa bisnis, tahu market, kalau saya ya bagaimana saya punya produk, saya jual gitu. Sesimpel itu. Akhirnya Besdo ini kan jadi satu-satunya kendaraan waktu itu untuk kita bisa support untuk memenuhi dapur saya dan juga menghidupi tim saya juga. Cuman karena minus, karena ya saya juga belum punya penghasilan, mulai dari nol, mau nggak mau saya mengambilnya ya juga cukup banyak waktu itu. Saya tahu itu gaji atau dividen waktu itu juga nggak paham, saya ambilnya banyak, sampai akhirnya lahirlah Harjoyo Corporate Center ini. Saya punya klien bertumbuh dari 1, 2, 3, akhirnya saya berpikir, perusahaan roti ini suatu saat harus jadi perusahaan besar. Untuk menjadi perusahaan besar saya harus lebih profesional. Kalau saya ngambil uang dari perusahaan ini ya entah itu ngambilnya sebagai gaji atau hal-hal yang entah itu dividen, tapi harus profesional. Nggak bisa saya ngambil uang seenaknya di bisnis ini. Alhamdulillah jadi saya bisa waktu itu saya bisa memenuhi kebutuhan hidup dapur saya melalui konsultan ini. Besdo dari sisi keuangan lebih profesional dan alhamdulillah akhirnya bisa bertumbuh. Alhamdulillah dalam 3 bulan ini dengan tim itu Besdo sudah bisa tumbuh sekitar 5-6 kali lipat. Jadi uangnya kita kelola lebih profesional, bagaimana perusahaan ini bisa lebih bertumbuh secara profesional. Jadi benar-benar organik pengelolaannya, saya nggak tahu harus bagaimana lah waktu itu. Pokoknya saya pikirkan bagaimana bisnis ini bertumbuh, tim saya ikut sukses gitu aja. Menurut saya versi profesional dari sebuah bisnis itu kalau saya alami sendiri ya sebagai bisnis owner, kemudian saya juga berinteraksi dengan puluhan klien gitu. Problem bisnis awal ketika dia itu berada dalam posisi skala mikro atau kecil, itu adalah bagaimana bisa produk ini terjual. Jadi fokusnya ya jualan gitu ya, sampai akhirnya bertumbuh, menemukan market, bagaimana membuat produk yang fit dengan market, itu tantangan pertama. Ketika saya pelajari, ketika bisnis ini sudah bertumbuh dari mikro, kemudian kecil, terus kemudian dia bertumbuh sampai menengah. Nah, menengah ini kalau asumsi saya atau definisi saya yang omsetnya sudah di atas 800 atau 1 miliar lah per bulan. Itu saya anggap bisnis ini sudah masuk ke skala menengah. Jebakannya adalah mereka itu terbiasa bertumbuh organik. Semua itu masih owner-centric. Kan istilah banyak tuh di market itu. Ada yang ngomong CEO itu adalah Chief Everything Officer. Nah itu memang relevan, memang seperti itu yang saya alami dan saya hadapi dengan klien-klien. Dan ada beberapa sampai, Mas aku ini sudah mentok Mas, ini bisnis mau tak apain ini, aku bingung ini. Saya tahu bisnis ini sudah di skala 1M, 1,5 M gitu. Tapi saya nggak tahu harus ngapain lagi setelah ini. Gimana cara mengembangkannya, yang jelas saya sudah nggak banyak waktu, terus kemudian problemnya lebih banyak, hari-hari banyak kejutan gitu kan. Jadi ketika saya pelajari bisnis di skala menengah, tantangan berikutnya adalah bagaimana bisnis ini perlu tata kelola atau sistem manajemen. Bagaimana membangun sebuah organisasi, bagaimana menentukan masing-masing role-nya dalam sebuah organisasi, bagaimana membangun manajemen operasionalnya, supply chain-nya, membangun SDM-nya, sehingga bisnis ini bisa bertumbuh. Nggak lewat owner, tapi memang manajemen yang bekerja gitu ya, sistem manajemennya, terus kemudian organisasinya itu. Nah, jebakan kedua memang lebih banyak bagaimana bisnis itu bisa berkembang melalui sistem manajemen yang baik. Saya dapat klien pertama itu waktu bisnis bakery saya usia 2 tahun. 2 tahun saya juga ngamen sana sini, ketemu dengan teman-teman pengusaha, belajar bagaimana menumbuhkan bisnis, bagaimana teknik marketing yang baik, teknik selling yang baik gitu ya. Sampai akhirnya saya itu ikut beberapa komunitas waktu itu. Di komunitas itu kok kebanyakan orang kok membahas tentang SDM, membahas tentang kok banyak problem. Padahal menurut saya itu problem yang sederhana gitu kan. Saya punya problem bagaimana berjualan gitu ya. Tapi bagi mereka problem itu bukan problem saya gitu. Karena saya sudah berada pada perusahaan yang besar yang tahu bagaimana cara menavigasi bisnisnya gitu. Akhirnya saya, Mas sharing dong tentang SDM.
Aku kok punya problem ini itu. Mas sharing dong tentang bagaimana sih mengelola gudang, mengelola operasional, sehingga aku ini nggak kaget-kaget setiap hari kok ada problem A, problem B gitu ya. Akhirnya saya masih ingat betul waktu itu saya ngisi tentang bagaimana mengelola SDM dengan manajemen korporasi. Setelah saya ngisi, saya ingat betul waktu itu 3 hari kemudian ada telepon masuk. Pak, saya adalah stafnya owner kami yang ikut sharingnya Pak Hegi di Surabaya. Oh iya, kenapa Mbak? Bisa nggak Pak Egi jadi konsultannya kami? Wah itu, mikir saya, konsultan. Ya saya sering dengar istilah konsultan, tapi saya nggak kebayang konsultan itu pekerjaannya bagaimana. Terus saya juga sempat ditanya, Pak rate-nya berapa? Rate itu saya juga bingung waktu itu, rate itu apa? Wes gini aja Mbak, saya nggak tahu harus jadi konsultan itu gimana, tak bantu wes gitu. Pokoknya Mbak Nurul problemnya apa, tolong saya dikasih tahu, nanti saya bantu. Loh, yakin Pak, dibantu Pak? Ini kan bakal sering Pak, Bapak kalau membantu saya kalau sebagai konsultan. Gitu. Waduh kalau sering yo, saya kan ninggal bisnis Mbak. Akhirnya saya waktu itu ada jeda beberapa, coba saya nanti pikirkan ya Mbak ya. Akhirnya saya melihat, coba ini saya ambil, terus kemudian saya mikir, ya wis lah rate-nya ini gini aja. Waktu itu kan saya kerja di perusahaan multinasional company. Ya anggaplah karena ini yang dipakai adalah ilmu profesional saya hitung gaji saya 1 bulan, saya konversikan ke waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu ya udah Pak, deal Pak. Saya juga lihat kok CV-nya Bapak tidak hanya SDM, Bapak malah justru lebih banyak di bagaimana membangun atau mengelola sebuah pabrik. Bisa nggak Pak sekalian Pak gitu. Jadi semuanya ini Mbak, SDM iya Pak, sekalian wis Pak, SDM sama operasional gitu. Masuklah saya dan kemudian wow, ternyata seperti ini ya mereka mengelola bisnis ya. Jadi benar-benar enggak tahu caranya bagaimana mengelola manajemen sistem gitu. Jadi problem-problem hariannya itu meledak di mana-mana. Dia juga bingung bagaimana menavigasinya. Owner itu ya kadang ngurusi sales, kadang ngurusi operation, ngurusi SDM, terlibat di semua lini problem gitu ya. Dan itu ya saya bisa memahami ya chaos juga kalau bisnis dalam skala menengah ini kalau ownernya semua harus jadi Superman di semua fungsi gitu. Akhirnya ya insya Allah saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya mulai masuk membangun manajemen operasionalnya. Alhamdulillah singkat cerita kurang lebih sekarang klien saya ini sudah saya bantu sekitar 2,5 tahun. Perusahaan ini sudah bisa bertumbuh 6 kali lipat. Dan hampir tidak ada penambahan mesin di situ. Tidak ada penambahan SDM secara signifikan. Jadi benar-benar dengan tata kelola yang baik, bagaimana meningkatkan produktivitas timnya, meningkatkan moral mereka bekerja, sampai akhirnya yang dulunya juga sempat minus, sekarang kita tahu bagaimana menavigasi dari sisi finansial budgetingnya, akhirnya kita bisa membawa perusahaan ini dengan izin Allah tentu saja akhirnya bisa positif. Ya alhamdulillah akhirnya klien saya ini ngomong ke klien yang kedua. Singkat cerita klien 2 ngomong ke yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena saya bukan orang, ya saya nggak tahu bagaimana membrandingnya, saya juga nggak tahu cara marketingnya, saya juga nggak tahu cara selling itu harus seperti apa. Kadang itu saya juga pekiwuh kalau ada orang Pak minta penawaran, aduh gimana ini cara jualannya, terus kemudian kalau nego nanti closing saya juga sungkan gitu kan. Jadi lebih banyak sungkannya, kalau memang deal ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti belum rezeki gitu. Sesederhana itu. Jadi bisnis HCC ini mengelola klien mulai dari 0 sampai puluhan itu ya hanya benar-benar dari mulut ke mulut. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini coba kita sampaikan beberapa informasi terkait dengan yang saya lakukan bagaimana membantu bisnisnya klien itu bertumbuh. Biasanya awal itu tantangan saya adalah membangun trust. Nah untuk membangun trust biasanya saya itu buat project yang kecil, yang kira-kira terukur, yang kira-kira bisa membawa dampak. Akhirnya orang itu merasa win dengan keberadaan kita bekerja bareng itu. Nah setelah dalam posisi itu, kedepannya saya bisa banyak hal yang bisa saya lakukan. Contoh sederhana, ini di industri konveksi gitu ya. Mereka punya 21 penjahit. Saya bagi menjadi 3 grup. Jadi ada 7 penjahit masing-masing tim. Karena owner ini waktu itu mengeluh ke saya, Mas, ini permintaanku ini banyak, tapi produksiku itu nggak mampu memenuhi kapasitas yang diinginkan oleh permintaannya pelanggan gitu. Wah, bagus sebenarnya ini pelanggannya lebih banyak dibandingkan apa yang kita bisa jual gitu kan. Terus yang kedua, Mas, kemarin itu saya itu ada gagal produksi gitu. Sampai kalau nggak salah ingat itu sampai ribuan piece yang nggak bisa saya jual.
Terus yang ketiga, SDM ku ini absenan Mas. Apalagi kalau orang desa ini kan sering kalau punya hajat itu, duwe gawe kan izin sehari, seminggu nggak masuk gitu. Sudah permintaan kurang, kualitas bermasalah, masih absenan gitu kan. Nah yang saya lakukan waktu itu sesederhana 21 penjahit itu tadi saya bagi menjadi 3 grup, jadi 7. Terus sederhana juga saya buatkan papan tulis bareng-bareng sama klien. Terus kemudian setiap tim ini, grup ini, saya minta mereka untuk memberi nama. Anggaplah ini perusahaan kamu sendiri. Ada yang menyebutnya PT Bahagia Bersama, PT Berkah, PT apa gitu ya. Di mana mereka membuat identitasnya mereka masing-masing, anggaplah ini bisnismu kamu sendiri. Nah kemudian papan tulis itu tadi, mereka bisa melihat ini. Isinya papan tulis itu adalah output setiap hari. Jadi Senin outputnya berapa, Selasa outputnya berapa. Masing-masing tim bisa melihat kinerjanya seperti apa. Saya tambahkan juga jumlah cacatnya. Terus kemudian saya goreng sedikit ini. Yuk kalau seandainya kamu bisa hari ini katakanlah outputmu adalah 7 piece per hari. Kalau seandainya bulan depan kamu bisa 10 piece, bulan depannya lagi lebih dari 10, itu kamu akan dapat reward. Terus kemudian masing-masing tim ini nanti akan ada tim yang punya progress paling bagus, itu juga ada reward makan-makan, terus kemudian nonton bareng gitu misalnya. Ya alhamdulillah lagi-lagi atas izin Allah, tanpa menambah SDM baru dengan 21 orang itu tadi, bergerak itu sampai 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat, dalam waktu kira-kira 3-6 bulan. Jadi output mereka itu naik, cacatnya turun hampir 46%, berarti hampir separuh. Nah, dengan cara yang sesederhana itu kan sebenarnya kan adalah tata kelola. Bagaimana memainkan ukuran kinerja, bagaimana memainkan moralnya tim, sampai akhirnya dengan orang yang sama tapi outputnya nambah. Terus kemudian cacatnya berkurang. Terus kemudian yang serunya lagi, kalau ada timnya yang tiba-tiba absen, yang mikir bukan ownernya. Timnya sendiri yang mikir, si ini nanti besok itu izin, terus gimana ini teman-teman, kita harus gimana ini strateginya dan sebagainya. Jadi karyawan itu akhirnya punya ownership. Padahal ownership itu kan DNA-nya owner, namanya juga owner kan. Nah ketika bisnis ini bertumbuh dengan tim, ada dampak, disitulah biasanya owner itu mulai trust. Timnya juga yang ngomong, nggak mungkin ini Pak Egi, biasanya kita sekian, nggak mungkin lah, mana mungkin 3 kali lipat, wes toh Bu, dicoba dhisik. Kalau memang nggak mungkin aku tak tekorinin nih. Kalau mungkin sudah wes anggapan wes angin lalu aja, kalau memang itu terjadi wes itu memang prestasi jenengan. Dan ketika saya datang lagi ke sana, terus pun Bu, nggih Pak Egi, bisa ternyata Pak gitu. Nah, ketika ownernya merasakan ada dampak, terus ibu-ibu penjahit, karena ini kan ibu-ibu ini dapat upah itu kan borongan. Jadi semakin dia menghasilkan banyak output, kan dia semakin juga mendapatkan income atau penghasilan yang bertambah. Jadi dengan semua itu win, akhirnya kan orang itu trust. Oh kita ini di sini ini memberikan manfaat bareng-bareng gitu. Nah setelah sudah ada seperti itu, wah sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Mau apa dulu ini? Ada yang fokus di finansial. Mas ayo kita fokus finansial yuk. Bagaimana yang sekarang finansialku ini minus bisa jadi plus gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang fokusnya, Mas gimana caranya fokus permintaan kita terpenuhi. Dalam 1 tahun kapasitas produksiku naik 3 kali lipat misalnya. Ada yang seperti itu juga. Ada yang, Mas omsetmu itu berapa sih sebenarnya? 1M. Oke, kalau 1M tak prediksi kamu itu punya stok hari ini nilainya pasti di atas 4M. Pernah nggak dihitung itu stoknya nilainya berapa? Belum pernah sih Mas, coba dihitung. Dihitung waktu itu dan ternyata benar 4,3M. Mas Egi dukun ya? Lah, ya enggak, ya memang seperti itu problem yang terjadi di beberapa teman-teman itu. Lah, bayangkan Mas, sampean itu kalau harus membuka toko itu butuh modal berapa? Ya kira-kira 350 juta lah. Lah bayangkan Mas, 4,3M. Ini dilakukan efisiensi tanpa menurunkan bagaimana sampean bisa memenuhi permintaan pelanggan. Sampean buat untuk berkembang, untuk nambah store dan sebagainya. Daripada jadi uang diam. Akhirnya kita buatlah sistem operasionalnya bagaimana dengan inventory yang harusnya 800 juta itu sudah cukup untuk skala bisnismu 1M itu. Nah alhamdulillah kalau saya dengar yang terakhir, bisnisnya beliau ini nambah sekitar 1, 2, 3, hampir 4 outlet baru, tapi inventorinya masih sama seperti, atau stoknya itu masih sama seperti saya. Berarti kan
skala bisnisnya naik tapi dengan stok yang sama. Ya, bagi saya itu juga masih efisiensi. Jadi lebih ke dampak-dampak yang kita lakukan. Setelah itu dampak-dampak kita rasa sudah bisa dikerjakan oleh tim, baru kita ngomongin berbenah. Bagaimana membangun sistem manajemen SDM-nya, bagaimana mendesain organisasinya, terus kemudian bagaimana mendesain job masing-masing dalam posisi dalam organisasi, terus mendesain analisa jabatan, terus mengevaluasi sampai akhirnya ada grading atau golongan. Itu kan di perusahaan besar kan kadang ada golongan 1, golongan 2, ada yang bilangnya grade gitu ya. Sehingga persepsi orang dalam sebuah organisasi, oh di sini ada karir. Ketika saya grade saya di sini atau golongan saya di sini, oh kalau saya di sana berarti saya ada kenaikan tingkat atau kenaikan golongan itu. Nah itu sudah ngomongin sistem manajemen SDM. Terus kemudian yang biasanya mereka ngawur gitu ya, orang pasar, ayo ikut kerja di saya gitu kan. Terus kemudian begitu kerja kaget, ternyata yang mencuri, ada yang nipu. Begitu pentingnya bahwa ternyata SDM itu bisa diukur. Mungkin waktu itu persepsinya business owner itu SDM nggak bisa diukur. Jadi kita itu sekarang ketika kita melakukan rekrutmen itu kita melakukan assessment dengan detail, nggak boleh kita itu asal gitu ya melihat seseorang itu. Jadi akhirnya hari ini HCC juga punya tim yang memperkuat kita, ada psikolog yang bergabung dengan kita juga. Jadi kita itu melihat SDM akan lebih detail gitu ya. Dilihat intelijensinya atau kemampuan kognitifnya, terus kemudian dilihat minatnya, karena minat itu penting. Di klien itu ternyata ketika kita teliti ada orang yang perform sama yang enggak. Ternyata begitu kita lihat orang yang perform ini karena minat dengan pekerjaan itu tinggi. Jadi akhirnya ketika kita menempatkan orang, nggak kaget-kaget sendiri. Ngerekrut orang nggak kaget-kaget sendiri. Mempromosi orang kaget-kaget sendiri kan ya agak runyam gitu kan. Ya jadi SDM itu penting. Akhirnya membangun tata kelola SDM, membangun tata kelola operasionalnya, membuat perencanaan dengan baik sehingga ketika bisnis ini bertumbuh, operasinya juga siap. Dalam 2 tahun kita itu handle sekitar ada 16. Dan kebanyakan memang di skala bisnis yang menengah. Ada yang industri garment, ada 2. Industri retail, 3 mungkin. Ada yang IT, internet service provider, jasa, entah itu tour and travel, baby spa dan kebidanan. Juga industrinya ini kreatif. Jadi alhamdulillah sekarang portfolio HCC, Harjoyo Corporate Center ini nambah. Jadi nggak cuma di bidang manufaktur tapi kategori bisnis yang lainnya. Dan alhamdulillah juga kita juga sempat membantu perusahaan multinasional. Kita itu membantu perusahaan Eropa yang punya 3 pabrik di Jabodetabek. Mereka punya organisasi problem, kita melakukan assessment. Kemarin kita juga sempat kontak lagi setelah mereka melakukan action, apakah ada dampak dan sebagainya. Alhamdulillah, lagi-lagi Allah mengizinkan kita bisa membantu mereka. Dan mereka juga merekomendasikan. Nah, kita akhirnya kalau dari sisi perusahaan yang multinasional, alhamdulillah kita sudah membantu 2 perusahaan multinasional. Satu base-nya di Prancis, satu base-nya di Switzerland. Yang kebanyakan yang lain lebih ke industri teman-teman kita yang berbisnis yang di skala menengah. Bagi saya klien yang unik itu ada 2. Yang satu klien yang memang dari awal itu datang ke saya, bahkan insya Allah kalau saya nggak salah ingat itu ada 3 kali berangkat dari luar kota ke Malang. Waktu awal beliau itu motifnya saya tahu betul itu dia ownernya pengen pensiun ini. Mas aku bantuan mas bisnis ini biar aku itu ini motif pensiun ini. Saya enggak mau kalau motif pensiun. Paling enggak bantu kita harus kerja bareng-bareng paling enggak 6 bulan atau 1 tahun. Setelah itu timmu sudah jadi, dia bisa menavigasi bisnis ini dengan baik, sudah kamu mulai sedikit-sedikit pensiun, oke. Tapi kalau dari awal dia tiba-tiba minta pensiun, saya harus masuk ke dalam. Saya ini kan orang eksternal ya. Waktu saya juga enggak setiap hari di sana, enggak bisa. Ini enggak akan works dari pengalaman yang kita sudah lakukan. Ya alhamdulillah dengan 3 kali kita penjajakan, akhirnya ya wis lah. Kita salaman, yuk kita kerja bareng. Dan ini menurut saya fenomenal. Timnya pun juga ini industri yang berada di benar-benar pedesaan. Yang saya begitu masuk ini industri beneran atau enggak? Ini jalan kok seperti ini, banyak pring-pring sekitarin terus kemudian jangan-jangan nyasar ini. Tapi ternyata benar. Begitu saya masuk, ada industri ternyata di sini.
Dan tipe SDM-nya itu yang orang kalau nggak ayo ngomong baru ngomong gitu. Wah ini bisa nggak kira-kira dengan SDM seperti ini? Terus kemudian akhirnya berbenah. Alhamdulillah itu fenomenal. Terus timnya itu, ya alhamdulillah mereka itu awalnya saya ini mikir ini butuh waktu ini kira-kira timnya. Dan hari ini mereka bisa membawa bisnis ini, menavigasi yang nggak perlu owner itu turun terlalu dalam. 3-4 kali lipat nih mereka bisa menavigasi sendiri. Udah. Nah ini fenomenal bagi saya. Yang fenomenal kedua, yang sebaliknya. Karena kan saya ini kan klien banyak kan dari orang mulut ke mulut gitu kan. Akhirnya saya juga nggak tahu apa yang disampaikan orang ini kepada calon klien saya ini. Apakah ada penambahan informasi, pokoknya kalau sama Mas Hegi pasti sukses gitu. Nah ini kan ternyata bahaya. Saya pernah masuk di sebuah klien yang, kok banyak hal yang nggak cocok ya, kok mereka kok lebih banyak, Mas kan harusnya ini, itu. Saya telusuri, sebenarnya ini ekspektasi ini dari mana loh, bukannya waktu saya sebelum sama Mas Hegi itu saya sempat diinfo sama si Mas ini loh. Pokoknya sama Mas Hegi itu akan seperti ini. Waduh ini bahaya ini. Kalau saya belajar hari ini kan rekomendasikan ilmu marketing yang paling powerful sebenarnya. Tapi kalau saya melihat itu juga ada bahayanya itu. Kalau orang itu puas terus kemudian dia tuh menyampaikan sesuatu jadi ekspektasi klien dan itu besar, itu kan bahaya. Sehingga sekarang yang saya lakukan ketika ada orang, saya tanya, dapat informasi saya dari siapa? Oh dari Mas ini. Saya tanya lagi, apa aja yang disampaikan gitu. Kalau ada yang nggak benar saya koreksi itu. Mbak, Mas, saya ini bukan Tuhan. Saya ini ya hanya pembantu semampu yang saya bisa. Makanya ya mungkin sukses ini juga kombinasi dari ikhtiar kita, dari doanya tim jenengan juga, dari jalur langitnya jenengan gitu. Ketika saya memilih bisnis yang high risk, ya yang saya sampaikan di awal memang bisnis ini berangkatnya bukan karena pemahaman bisnis. Ya karena memang benar-benar berangkat dari bagaimana bisnis ini bisa jalan dan bertumbuh. Sesimpel itu, jadi produk ini bisa terjual gitu. Tapi kalau topiknya tentang klien, itu agak berbeda. Karena klien kan pasti sudah berangkat dengan banyak fase ini, sudah sukses jualan, sudah menaikkan banyak, mungkin puluhan kali lipat. Begitu di level tertentu, sebenarnya ketika kita ngomong resiko itu kan bagian dari strategi. Jadi ketika kita tidak banyak juga teman-teman pengusaha atau teman-teman dari klien itu yang benar-benar paham strategi itu harusnya seperti apa sih, strategi bisnis. Nah strategi bisnis salah satunya memang resiko. Nah tinggal kita mau nutup mata hari ini dengan resiko itu atau resiko itu harus dimitigasi. Resiko itu banyak, macam-macam. Nah strategi itu kan sebenarnya salah satunya bagaimana membawa sebuah realita menjadi mimpi yang akan kita mau tuju. Plus antisipasi kira-kira resikonya apa yang nanti perlu kita kelola. Nggak cuma ngomong goal, tapi juga memitigasi resiko. Saya itu berani merambah ke bisnis yang lain, itu sebenarnya ada dua pertimbangan. Satu, goalnya adalah apakah bisnis ini bisa menjadi kendaraan untuk akhirnya kita bisa lebih sukses hari ini. Termasuk untuk tim. Jadi banyak juga pembicaraan dengan teman-teman pengusaha itu kan, Mas kamu gaji timmu berapa sih hari ini? Sekian. Gue demen yo. Aku loh iso gaji timku hari ini hanya sekian itu. Bagi saya itu perspektif. Tapi kalau boleh saya menyampaikan perspektif saya sendiri, gaji tim saya hari ini itu tidak membuat saya bangga. Dan mereka harus lebih sukses dari hari ini. Jadi salah satu pertimbangannya bisnis ini harus bergerak, apakah tim saya akan lebih sukses. Jadi contoh ketika saya membangun tour and travel ini, satu selain memang saya hobi, ada tim saya yang memang sudah 10 tahun di dunia ini. Beliau punya informasi database supplier, dia punya database customer. Ketika saya lihat, oh ini cocok, ini kawin ini. Saya juga senang suka traveling dan tim saya pernah di bisnis ini juga. Kalau seandainya ini bisnis ini dijadikan, mestinya timku akan bisa lebih cepat sukses itu. Akhirnya kita buat itu legalitas. Dan tim saya juga adalah salah satu foundernya. Intinya bagaimana bisnis ini harus jadi ekosistem untuk tim saya juga ikut bertumbuh. Yang kedua, ketika saya berani, karena tim ini sudah bisa membawa bisnis ini bertumbuh.
Jadi nun sewu. Jadi kalau bakery ini saya lihat performance-nya 3 bulan yang lalu sama hari ini, kita itu sudah naik 5 kali lipat. Kalau saya lihat peran saya itu hampir nothing di sana. Tim saya yang bekerja dari pagi ketemu pagi. Tim saya yang bagaimana mempelajari perilaku marketnya, riset. Jadi kadang itu mereka sudah di rumah, tiba-tiba orderan dari Pemkot Batu gitu. Balik. Saya lihat di CCTV kok banyak motor, kok tumben ini toko kok masuk semua motor. Ternyata teman-teman produksi gitu. Enggak cuma anak-anak produksi, anak sales online juga ikut, anak yang lain-lain juga ikut bantu. Dan mereka itu memastikan bisnis kita itu 5 kali lipat itu bukan karena saya, karena mereka sendiri. Mereka bikin goal setting sendiri, mereka mengeksekusi sendiri. Gitu. Mungkin kalau pas mereka mentok, Pak ini butuh gimana ya Pak, aku butuh apa, dari sisi tata kelola saya bisa masuk. Cuman kalau kita ngomong effortnya itu adalah effort tim saya. Dan mereka yang menumbuhkan ini. Bulan Agustus ini mereka sudah punya targetnya. Dan saya lihat 4 hari ini insya Allah mudah-mudahan diijabah dan harus ada juga kebanggaan. Terus kemudian mereka merasa diapresiasi. Dan tantangan saya adalah bagaimana membuktikan bahwa kalau memang bisnis ini bertumbuh, mereka juga ikut merasakan pertumbuhan. Jadi ketika bisnis ini sudah menjadi ekosistem, walaupun ini bukan ekosistem yang besar, tapi ekosistem internal, kita ini sebagai owner ya harus mikir gimana caranya ngopeni mereka. Gitu. Mereka yang ngopeni bisnis, kita ini harus mikir gimana ngopeni mereka. Gitu. Saya ada beberapa pengalaman tim saya yang sudah waktu itu ikut dengan saya, terus kemudian ngerintis bisnis, terus akhirnya dia itu bikin bisnis sendiri. Saya dengar juga sempat bikin bisnis yang mirip itu. Nah, saya tidak untuk bermaksud lagi-lagi untuk pamer, tapi mudah-mudahan ini juga bisa jadi cerita inspirasi. Saya bantu itu mixernya. Jadi ya sudah, kalau memang itu manfaat buat mereka ya sudah. Ya kan rezeki itu kan sudah ada yang ngatur juga gitu kan. Mau mereka jadi kompetitor, mereka mau jadi apa itu kan. Bagi saya itu sudah ada yang ngatur gitu. Keberkahan itu adalah jawaban. Ketika saya itu harus bisa menjaga kepercayaan orang, terus kemudian bagaimana menjaga integritas saya, karena yakin itulah adalah salah satunya adalah sumber keberkahan. Orang mau mempunyai nilai atau value kehidupan yang apapun, saya yakin mereka sudah cukup dewasa memutuskannya gitu ya. Jadi keberkahan bagi saya itu penting. Cuman kalau seandainya ditikung dan sebagainya, ya udah itu adalah bagian dari proses dinamika kehidupan dan saya nggak perlu baper gitu aja. Cuman yang saya lagi pikirkan hari ini adalah banyak tim saya itu yang pengen jadi pengusaha. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya tanya, ada nggak tim yang pengen jadi pengusaha hari ini? Coba yang jadi pengusaha angkat tangan. Saya. Nah begitu beliau ini merasakan bagaimana jadi pengusaha dengan dinamikanya naik turun dan sebagainya, saya tanya lagi, menantang enggak? Saya nggak mau ngomong itu sulit ya, menantang nggak jadi pengusaha? Menantang Pak. Oleh karena itu teman-teman, bagi Anda ini yang punya potensi, yang pengen bertumbuh, ayo kita bikin ekosistem ini bareng-bareng. Jadi banyak teman-teman pebisnis itu yang membuat ekosistemnya dengan bekerja sama dengan orang lain kan. Ayo kita bikin bisnis yuk bareng-bareng gitu. Nah biasanya ujian dari beberapa klien saya, bisnis itu ujiannya bukan saat merintis, tapi ketika sudah besar, itu jadi ujian gitu. Nah saya ini lagi ikhtiar kayaknya akan lebih baik kalau seandainya ekosistem ini terbangun dari internal. Kita sudah tahu bekerja bareng 4 tahun, 5 tahun, kita tahu satu sama lain positifnya kita, kelemahannya kita. Bayangkan kalau seandainya kita itu investasi beneran mendidik mereka dengan baik, terus mereka bertumbuh, akhirnya ekosistem ini bertumbuhnya dari internal. Ya insya Allah akan lebih kokoh fondasi bisnis itu. Dan saya ini juga belajar dari beberapa teman yang sudah menerapkan ini. Ada 2 pengusaha yang membangun ekosistemnya itu malah justru dari internal. Jadi 17 tahun saya bekerja, ketika saya lulus pertama kali itu saya ngelamar di Astra Internasional. Ditempatkannya ke asuransi Astra sebagai HRD waktu itu. Nah disitulah saya menimba ilmu HRD itu paling banyak. Target saya itu 3 tahun di sana, alhamdulillah 3,5 tahun saya pindah dari asuransi ke industri rokok. Saya dipromosi jadi manajer produksi, kira-kira 2 tahun, terus pindah menjadi maintenance manager, kira-kira 6 bulan. Setelah 6 bulan jadi manajer maintenance,
Saya itu diinfo oleh atasan saya, Hegi, ada pabrik baru yang baru diakuisisi oleh perusahaan ini, dan pabrik ini di Filipina. Saya melihat kamu punya potensi untuk ke sana. Saya harus ke sana, Pak. Ya iya, ke sana. Setahun nanti kamu itu ditugaskan di sana. Itu drama. Saya sempat ngobrol sama istri juga bingung, pamit sama orang tua, mertua, mereka juga bingung gitu kan. Tapi karena nggak tahu ini apa dorongan ini yang membuat akhirnya kita memutuskan yes, Pak, saya terima penugasan ini. Begitu sama saya ngomong yes, saya sama istri nggak bisa tidur berhari-hari itu. Akhirnya hari H itu kita berangkat seperti kayak kita diantarkan mau berangkat haji gitu. Jadi semua saudara itu datang di bandara terus menyaksikan kita berangkat gitu, bawa koper. Jadi ya pada nangis semua di sana itu. Melihat kita pergi, kemudian itu situasi yang paling berat menurut saya. Dan alhamdulillah masuk mendarat di Filipina waktu itu malam, begitu masuk apartemen, besoknya istri sudah pengen pulang. Padahal masih ada 364 hari yang saya harus lalui di sana. Tapi Allah itu mahal segalanya gitu ya. Saya dipertemukan driver muslim di sana, ada fasilitas kendaraan. Alhamdulillah di Filipina muslim. Saya juga nggak tahu ini kok ada CV, biasanya ada di 2 CV gitu ya. Satu ngomong memang agamanya adalah non muslim lah. Di sana kan memang kebanyakan kan Katolik Roma itu lebih dari 80%. Ada satu CV kok nggak menyebutkan agama, kan aneh ini. Sudah saya yang ini aja. Begitu lihat istri saya pakai hijab, Assalamualaikum sir, are you Muslim? Yes sir, I'm Muslim. Wah itu rasanya, saya nggak bisa. Itu bagi saya itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak melulu tentang uang. Di sana saya punya saya punya saudara gitu di sana. Dan itu membuat waktu-waktu kita di sana akhirnya alhamdulillah saya ketemu saudara-saudara muslim di sana. Disambut layaknya seperti ya seorang yang spesial. Mereka senang melihat orang foreigner muslim itu senang. Saya harus sholat Jumat gitu ya ke zona merah. Di saat tim saya itu ngomong, kok beraninya kamu Hegi ke sana? Loh kenapa? Saya di sana itu saya kayak punya keluarga baru di sana. Oh iya, asik ya gitu. Jadi saya sholat Jumat itu kira-kira kalau dari pabrik itu sekitar 40-an menit. Dan itu benar-benar zona merah. Gak nyaman memang ke sana. Jadi Filipina itu memang tidak seaman Indonesia, tapi begitu ketemu muslim ya seperti saudara gitu. Ya akhirnya alhamdulillah setahun kita bisa banyak membantu pabrik ini, setahun perusahaan ini kinerjanya biru. Terus kemudian setelah masuk ke Indonesia kurang lebih mungkin 1 bulanan waktu itu. Tawaran lagi, Hegi mau nggak kamu pindah ke Hong Kong? Wah ini Kapok Lombok ya, Kapok Lombok itu kan pedes tapi kok pengen makan aja gitu ya. Wah ini negara maju ini. Di sana saya juga 1 tahun, alhamdulillah dipromosi menjadi regional manager. Jadi Hong Kong itu adalah regional kantor kita, membawai Pakistan, Korea, Filipina, Indonesia, mengawasi beberapa factory di sana, beberapa pabrik. Dan alhamdulillah singkat cerita saya juga berinteraksi dengan VP, Vice President, ya direktur ke atas sudah, bukan direktur lagi sudah. Singkat cerita dilalui 1 tahun, pulang ke Indonesia ditawari lagi. Hegi berangkat lagi, kemana Pak? Korea Selatan. Korea Selatan, oke. Bismillah berangkat. Ya alhamdulillah kan Allah ngaturnya kan Filipina, Hong Kong, Korea Selatan kan. Jadi negaranya itu kan lebih baik gitu kan. Coba dibalik mungkin nggak sampai ke negara ketiga mungkin gitu ya. Nah 2 tahun di sana, balik ke Indonesia, ada efisiensi, keluar saya dari industri profesional. Dan saya sama istri harus memulai bisnis ini yang semula kita hampir setiap tahun keliling ke luar negeri, kita pernah ke Eropa, pernah ke USA, Turki, yes. Begitu balik ke Indonesia, efisiensi, ngaduk roti setiap subuh sama istri. Istri yang bagian produksi, subuh dia mulai kerja, saya siang ke atas karena saya yang ngurusi pengiriman, nerima order untuk diproduksi besoknya lagi.
Jadi untuk teman-teman yang mikro, ya lebih cari produk yang harusnya fit dengan market. Terus belajar jualan. Sampai volume itu menuntut kita untuk memperbaiki tata kelola bisnis. Karena jebakan berikutnya adalah tata kelola. Tata kelola selesai, baru organisasi yang bisa di scale up. Biasanya ketika menengah itu bisa menjadi korporasi, yang dibutuhkan adalah pemahaman individu, kualitas SDM yang harus kita tempatkan seperti apa, meningkatkan komersial skill-nya. Komersial itu maksudnya branding, marketing, sales, itu kan komersial skill. Biasanya dilakukan oleh owner semua itu kan. Terus kemudian pas masuk ke ring satunya nggak ngerti caranya. Atau ring satunya bisa, ring 2-nya nggak ngerti skillnya. Berarti kan bagaimana skill ini bisa diturunkan ke semua organisasi. Itu tantangan berikutnya itu. Nggak akan mungkin bisnis ini bisa bertumbuh kalau kita nggak menginvest tumbuh atau lahirnya leader-leader atau manajer baru di sebuah bisnis. Jadi kalau bisnis ini memerlukan 100 orang dalam sebuah organisasi, nggak mungkin leader atau manajernya adalah owner. Sudah pasti butuh distribusi leader dan manajer di beberapa layer organisasi. Nah itu biasanya tantangan berikutnya dan mencetak leader dan manajer baru. Dan di saat organisasinya sudah kompleks, HRD-nya nggak boleh HRD yang abal-abal. Jadi HRD yang paham bagaimana tata kelola korporasi dari bidang SDM, bagaimana mengelola performance manajemennya, mengelola talent-talent yang ada, development-nya akan seperti apa, struktur gaji, struktur strategi kompensasinya nanti akan seperti apa. Bahkan kalau industrinya kompleks, sudah di atas ratusan karyawan, itu sudah perlu industrial relation. HRD yang paham tentang perburuhan, HRD yang paham dengan dealing dengan negosiasi dengan serikat dan yang lain-lain. Saya Heki Harjoyo, founder dari Harjoyo Corporate Center, Besdo Bakery, Bumi Cafe, Taksa Fragrance, dan SafeTraveler.id. Kami berada di Malang, Kota Malang, Pandanwani, Blending. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.